merupakan program konvensional, program struktur yang selama ini kita pelajari. Maksudnya bagaimana? Ketika sama belajar Delphi, sama belajar VB, sama belajar MATLAB, sama belajar Java, begitu, maka logika yang dibangun oleh program seperti itu tidak bisa dipakai di program yang sekarang. Jadi pada hari ini saya harus mulai membuka sebuah keikhlasan untuk ada wacana baru, ada informasi baru yang akan sampai temui di bahasa pemrograman yang tidak terstruktur sebagaimana bahasa pemrograman selama ini saya baca. Itu harus sampai yakin. Oke, maksudnya bagaimana? Ini. Ketika saya berbicara sistem cerdas, maka sampean itu harus tolong yang laki-laki kumpul laki-laki sendiri, yang belakang, sama di depan, sama di depan aja mbak-mbaknya. Nah, apa yang mau kita bahas pada hari ini? Perbedaan itu, signifikansi itu. Seperti apa sih signifikansinya? Seperti apa sih perbedaan? Oh, jauh banget. Jadi ketika sampean itu jagoan Java, ketika sampean itu jagoan Delphi, maka pada hari ini lupakan itu saja. Ketika kita kuliah ini, kenapa? Karena ketika di kuliah ini, maka sampean tidak perlu coding yang begitu berat. Sampean tidak perlu membuat sebuah bahasa pemrograman yang begitu rumit. Beda dengan ketika sampean belajar PHP, saya belajar Delphi, yang terstruktur ada flowchart dan sebagainya. Di bahasa pemrograman sistem cerdas tidak ada seperti itu. Maksudnya gimana? Iya. Jadi ketika sama mempelajari sistem cerdas, maka sama sebenarnya tidak mempelajari apa-apa. Sama tinggal pakai. Beda dengan ketika sampai mau mempelajari sebuah bahasa pemrograman, misalkan sama membuat program seperti Cybercampus. Sama harus belajar, sama harus paham semua dinamika, semua bisnis proses, semua lika-liku dan sebagainya ada di Cybercampus, semua matematika yang dipakai dan sebagainya. Sehingga sampai harus bisa, sehingga sampai harus mengkodingkan itu, membuat bahasa pemrogramannya di dalam bisnis proses itu. Nah, sama dengan begini. Ketika sampai mau membuat program untuk katakan aja untuk farmasi, untuk obat-obatan, sampai harus paham obat ini harganya berapa, bagaimana cara penjualannya, bagaimana cara penerimaan, semua informasi itu harus sampai pelajari. Saya membuat sebuah bagan, saya membuat sebuah alur supaya bisa terjadi transaksi informasi. Kalau di sini tidak. Ketika kita berbicara bahasa pemrograman sistem cerdas, maka sampai tinggal pakai yang sudah ada. Maksudnya gimana? Sampai membuat sebuah mesin black box yang kita tidak tahu di dalamnya itu melakukan perilaku seperti apa. Kita tidak tahu. Terus apa yang harus kita lakukan? Kita ngajari mesin ini. This is a learning mesin yang bisa belajar. Kita suruh dia belajar. Jadi maksudnya gini, ketika saya sudah membuat bahasa pemrograman, mau artificial intelligence, mau neural, mau fuzzy logic, setelah sampai punya ini, tinggal sampai ngajari dia ke lingkungan, ke dinamika yang sampai ingin mendapatkan jawaban, mendapatkan respon dari aplikasi. Jadi misalkan sampai ingin ngajari kita bicara neural, saya ingin ngajari neural terhadap dinamika politik, ajari dia, beri dia contoh, dia sedang mesin yang bisa belajar, suruh dia kasih dia informasi tentang bagaimana perpolitikan. Terus kemudian ketika sampai mau belajar, mau membuat program untuk menganalisa tentang kesehatan, maka saya tidak perlu membuat program lagi, tinggal dia diajari tentang informasi tentang data-data tentang kesehatan. Maka dia akan bisa mengambil kesimpulan. Paham? Ini bedanya bahasa pemrograman yang saya istilahkan konvensional dengan bahasa pemrograman sistem cerdas. Sangat berbeda jauh. Jadi, apakah kemudian saya perlu bisa jagoan untuk membuat bahasa pemrogramannya? Oh, sampai membuat sendiri juga boleh. Sampai ngambil download di internet pun nggak ada masalah. Tinggal ngambil saja, terus kemudian tinggal membelajarkan dia di dalam lingkungan yang sedang sampean analisa. Paham? Itu bedanya bahasa pemrograman konvensional atau bahasa pemrograman struktural yang selama ini sampai pahami dengan sistem cerdas. Ada pertanyaan?
Gitu. Jadi ini adalah mesin hidup. Jadi ini mesin ini memang disuruh mendapat informasi dari apa yang sampai modelkan, dari apa yang sampai pelajarkan pada dia. Jadi sampai tidak akan pernah bisa melakukan tracking di titik mana dia salah, tidak bisa. Jadi misalkan sampai mau mengajarkan dia tentang perpolitikan Indonesia atau sampai mengajarkan tentang cuaca. Ketika saya mempelajari, hey mesin ini ada tekanan, kelembapan, ada arah angin seperti ini, pelajari. Terus kemudian saya memberitahu 2 jam lagi hujan. Ada kondisi parameter tadi, tekanan, kelembapan, dan kondisi seperti ini, 2 jam lagi tidak hujan. Terus saya mengajari dia. Suatu saat saya bertanya kepada dia, hey mesin sekarang kondisinya seperti ini, apakah 2 jam lagi hujan? Dia kan ngomong, ya 2 jam lagi, sebentar lagi hujan titik-titik. Tapi kenyataannya ternyata tidak. 90% rata-rata dia menjawab benar. Rata-rata dari eksplorasi 90% dia menyatakan, kenapa kok sistemnya seperti statistik? Kenapa sistemnya 90% kok nggak 100%? Gitu. Ketika dia salah, saya tidak bisa nge-track di mana tak salahnya, tidak bisa. Paham? Saya tidak bisa ternyata ini yang salah. Saya ganti, nggak bisa, tidak bisa. Begitu. Saya hanya ketika dia salah, ketika jawabannya itu 70% salah, mungkin yang saya pelajarkan ke dia, yang saya ajari ke dia, itu tidak hal yang meaningful, tidak hal yang sangat penting. Nah, jadi misalkan saja, saya mau mengajari tentang gambar yang isinya adalah bagaimana posisi bulan, gitu ya. Nah, yang saya ajarkan itu adalah gambar gunung, ada gambar rumah, ada gambar macam-macam yang akhirnya menjadi tidak meaningful. Paham ya? Jadi ketika yang saya ajarkan itu tidak terlalu inti, maka dia menjadi mesin yang tidak terlalu cerdas. Paham? Ajarkan dia sesuatu inti dari permasalahan yang harusnya dia mengambil keputusan. Bedanya di sana sangat beda. Kalau misalnya saya coding, dari awal itu saya harus tahu petanya. Saya coba buatkan program yang mendeteksi nilai Pi. Pi itu kan dari lingkaran dibagi dengan jari-jarinya. Begitu. Nah, dari situ ketika saya mau melakukan perhitungan, saya pasti harus sudah membuat sebuah logika. Oh, ini hitungannya begini, langkahnya begini. Nah, ketika dia salah melakukan output, maka saya bisa nge-trace di mana letak salahnya. Ya, tapi kalau misalnya di sini tidak bisa. Saya harus ikhlas bahwa tapi tidak mengerti ini memang sesuatu yang berbeda. Menurut titik ini bisa menurut siapa yang tidak ngerti? Semua tidak ngerti cuma tadi ya. Kita ini harus dipahami bahwa bedanya ketika kita bermain sistem cerdas, maka sampai harus melupakan program konvensional yang selama ini saya pelajari. Mudah sekali. Makanya di dalam aktivitas, di dalam proses, misalkan saya juga sakit neural, saya juga sakit fasi, saya juga artificial intelligence, maka sampai itu dia tidak melakukan apapun. Makanya kadang-kadang di fisika itu tidak banyak dianjurkan. Kenapa seperti itu? Karena ini bukan fisika. Fisika itu berbicara tentang bagaimana kekuatan sampai melakukan analisa terhadap kekuatan alam, gitu kan? Kalau di sini misalnya tinggal mendatangkan si bayi tadi, mesin bayi tadi, wes belajar gitu kan, sama tidur, wes belajar lah, wes sekarang coba diuji. Nah gitu. Tidak ada kekuatan apa yang sudah saya pelajari untuk kemudian diterapkan di sana. Maka untuk itu jika saya menggunakan sistem cerdas, maka kekuatan dari tugas saya sampai itu bukan di sistem cerdas, tapi di sisi fisika yang ada di dalam di input maupun di output. Pak, jadi kalau misalnya fokus di sistem cerdasnya, biasanya bermasalah. Pak, misalnya saya ingin membuat sistem cerdas yang mengidentifikasi kanker gitu. Ini mana fisikanya? Gitu. Kan mereka hanya tinggal mempelajari ini loh gambar kanker, inilah profil kanker, inilah kurva kanker.
macam-macam kurva kanker sehat, kanker PD1, saya berikan kurvanya itu kepada si mesin, kemudian mesin itu mengambil keputusan, selesai. Apa yang diusikan, apa yang karena itu kekuatan untuk menjadi tukang sakit tidak ada. Pak. Terus saya tinggal ngasih, tinggal nyerahkan saja, selesai. Pak. Tapi ini adalah sebuah mekanisme masa depan. Mekanisme mesin, pengendalian mesin masa depan. Saya kemarin ngomong sudah bercerita bahwa ada wilayah arena yang dipegang oleh manusia dan digantikan oleh mesin ini. Dan mesin ini tidak mungkin berbasiskan if dan else, tidak mungkin berbasiskan sebuah bahasa struktural yang bahasa flowchart, bahasa blok diagram yang selama ini saya pelajari. Pak. Ketika arenanya adalah area sensitif, maka sampai tidak perlu, tidak terlalu efektif kalau sampai menggunakan fixed problem. Nah, jadi ketika sampai membuat pilot cerdas, mesin pesawat yang tidak perlu pilot, maka sampai tidak bisa menggunakan bahasa struktural, bahasa konvensional. Di wilayah tertentu ya, tapi di wilayah ketika pengambil keputusan, di wilayah ketika sensitif itu tidak bisa menggunakan if dan else. Sama dengan program catur itu, jika menggunakan if dan else tidak mungkin. Kamu itu. Oke, tahapan pertama, paham? Oke. Kalau paham saya masuk ke tahapan berikutnya, karena kalau sampai ini nggak paham, sampai nggak ngerti tahapan berikutnya. Oke, yakin? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita masuk ke tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya seperti apa sih mesin ini? Kenapa? Bagaimana dia bisa mengambil keputusan? Bagaimana dia bisa menjadi sebuah mesin yang belajar? Bagaimana dia menjadi sebuah mesin yang tiba-tiba seperti hidup? Begitu. Seperti yang saya katakan berkali-kali bahwa 2015 sampai 2025 itu indikasi bahwa manusia akan menikah dengan mesin sudah begitu tinggi. Artinya bahwa pada saat itu mesin sudah bisa punya keputusan yang seakan-akan sudah seperti manusia. Terus seperti apa? Bagaimana itu? Bagaimana matematika? Bagaimana sih sebenarnya kaidah dari sistem nonlinear ini? Seperti apa? Dia tiba-tiba membuat pengambilan keputusan sebagaimana yang dilakukan oleh manusia. Apa yang dilakukan? Beberapa orang melakukan analisa, beberapa orang melakukan penelitian. Ketika kasus itu sensitif, maka orang sering memasukkan itu ke wilayah stokastik probabilistik sehingga muncullah disiplin ilmu baru namanya statistik. Ya, statistik itu bicara tren, berbicara kemungkinan, berbicara besarnya kemungkinan. Nah, ketika orang mulai berpikir bahwa sebenarnya ini bukan hanya wilayah range, bukan hanya wilayah statistik, tapi benar-benar kalau kita analisa, maka kita bisa mendapatkan sesuatu. Oke, apa yang mau kita analisa? Kita lihat bagaimana manusia itu. Ya, ketika kita membuat bagaimana manusia berpikir, maka muncullah sebuah metode, muncullah sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan artificial intelligence. Jadi simulasi bagaimana manusia berpikir itu adalah artificial intelligence. Pak, ini salah satu yang tua, itu ada 3. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sel-sel otak itu bekerja, itu muncullah bagaimana simulasi sel-sel otak itu bekerja, maka muncullah disiplin ilmu artificial neural. Artificial itu buatan atau jaringan saraf di luar bahasa Indonesia. Itu adalah simulasi sel-sel otak bekerja. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana manusia itu merasa, bagaimana manusia itu mulai punya feeling, maka dimuncullah sebuah simulasi yang disebut dengan fasi logik. 3 itu yang kedua. Paham? Nah, dari situ ketika sudah mulai disimulasikan, gimana sih orang punya perasaan, bagaimana sih yang mesin tadinya hanya ya dan tidak saja, kemudian mesin mulai bisa ngomong tentang agak mirip hampir di fasi logik, dibuat sebuah persamaan matematik tentang bagaimana
sebuah mesin itu punya nilai rasa, punya derajat fuzzy, punya derajat samar, punya ya bahasa gampangannya, bahasa untuk mengingat bahasa jembatan keledainya itu adalah ketika sampai ingin membuat mesin itu punya nilai rasa, maka mesin itu diberi sebuah kaidah fuzzy. Paham? Nanti kita cerita satu persatu ya di dalam pertemuan masing-masing. Sekarang saya ingin overview bagaimana bedanya antara konvensional dan sistem proses. Begitu. Jadi ketika kita mensimulasikan bagaimana manusia berpikir, bagaimana sih logika sebuah logika itu bergerak, bagaimana sih sebuah logika itu diambil keputusannya, maka kita membuat sebuah model simulasi itu disebut dengan artificial intelligence. Artificial intelligence. Ya, itulah. Jadi kalau misalnya kita main game, mau main game Dota, mau main game apa ya? Apa itu? Oh iya, saya pernah main itu. Itu kan dia hidup kan ya. Mesin itu sangat hidup kan. Tapi kan masih di dalam gambar, masih virtual ya. Tapi sekarang sudah diaktualisasikan. Sudah menjadi yang kemarin saya postingan itu robot catur itu real gitu. Orang sampai stres itu gimana? Menanggapi apakah itu bisa dikasih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia pasti menggunakan tiga konsep ini, artificial intelligence, neural network atau machine learning. Gitu. Bagaimana sebuah manusia itu berpikir, bagaimana sebuah perjalanan logika itu disimulasikan sehingga muncullah teori yang disebut dengan artificial intelligence. Begitu, paham? Nah, bagaimana sebuah mesin itu bisa melakukan generalisasi? Itulah neural network. Generalisasi pasti gimana? Misalnya saya tanya, mesin ini adalah kursi, oke. Saya tanya, saya ngomong lagi, saya belajar lagi kursi. Mesin ini adalah kursi, oke. Tapi ketika saya ajarkan kursi yang berbeda, saya tanya, mesin ini apa? Maka mesin akan mengatakan, iya itu kursi. Nah, ketika saya butuh proses untuk melakukan generalisasi, maka neural network yang diperlukan. Ketika sampai diajari, ketika mesin diajari, mesin ini wajahnya si A, ya. Ketika suatu saat si A itu sedang sedih, di foto lagi. Mesin ini wajahnya si A. Maka mesin akan mengatakan, oh iya. Kemudian ketika sampai sedang bergembira, maka mesin sampai foto. Mesin ini adalah wajahnya si A. Oke. Pada suatu saat ketika sampai pakai topi, gitu ya, dengan wajah yang mungkin antara gembira, sedih, dan itu campur dan gitu, maka mesin kata ini siapa? Oh ini si A. Ketika sampai membuat fixed problem, maka sampai akan membuat sesuatu yang hampir tidak masuk akal. Oke, ketika hidungnya panjangnya 3 cm, ketika matanya itu perbandingan dengan hidung sekian, ketika saya menggunakan itu, maka saya tidak akan bisa mendapatkan ini siapa. Bagaimana sel saraf otak itu bekerja? Itulah neural network. Sel saraf itu bekerja untuk melakukan prediksi. Ya, paham? Ini mesin hidup. Ini adalah sebuah mekanisme untuk membuat bagaimana mesin yang tadinya dia tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri, sekarang dia mampu untuk melakukan interaksi secara mandiri. Ada pertanyaan? Saya berarti atau tidak ya ceritakan? Oke, mau tanya? Ya, kalau misalnya suatu keadaan nantinya itu bedain kapan harus pakai AI, kalau harus pakai neuro atau pakai pasti itu gimana Pak? Terus ada yang nyatu gitu, ada nggak saya menggunakan neuro apa pasti? Terus kalau misalnya apa ya contohnya kayak saya kan kayak pakai digitalis itu, terus harusnya menggunakan pasti logik, tapi saya menggunakan AI di keadaan nantinya saya itu gimana sih? Kita tidak masuk ke pertama kita ya. Ya. Mungkin saya bisa lihat videonya. Oh, itu kita pertama. Belum video ya. Oke. Yang pertama melakukan identifikasi apakah ini perlu program fixed problem atau sensitive problem. Cek dulu. Apakah ini sensitif atau tidak sensitif. Gimana cara ngeceknya? Begini. Ketika contoh yang sering saya munculkan, ketika orang merokok
kemudian orang memunculkan asap gambarnya segitiga gitu. Asap berikutnya maka segitiganya akan susah. Kenapa susah? Karena bagaimana dia membuat supaya posisi mulutnya, posisi tekanannya, jadi koordinat mulut, koordinat tekanan, koordinat kelembapan, koordinat angin gitu ya. Parameter ini itu sama persis. Ketika ini sama persis, deltanya hanya 0,01, maka bidangnya mungkin sama. Tapi ketika deltanya sudah mulai 0,01, beda itu kemudian hasilnya berbeda, maka ini sensitif. Dengan inisial kondisi yang berbeda, maka didapatkan sebuah dinamika lintasan yang berbeda, maka dia ini sensitif, ya. Pak, gitu. Jadi katakan aja misalnya saya melakukan penelitian di laboratorium. Ketika saya melakukan dengan suhu 5 derajat, kemudian besoknya saya melakukan dengan suhu 5,5 derajat, ternyata hasilnya berbeda, maka ini sensitif. Ketika sensitif, maka sampai jangan coba-coba untuk menyelesaikan di kasus fixed problem, maka itu masalah. Pak, itu kalau misalnya kita membedakan di mana sensitif dan tidak sensitif. Sebenarnya ada yang istilahnya dengan eksponen Lyapunov. Nanti secara detail pada pertemuan berikutnya kita akan bahas. Terus bedainnya delta dengan non-linear itu tadi Pak, kapan dia harus pakai fasiologi, kapan pakai AI, kapan pakai ya. Tuh, maka pertanyaan keduanya muncul. Pertanyaan pertama adalah apakah kita mampu membedakan apakah dia masuk wilayah sensitif dan masuk wilayah tidak sensitif? Kita sudah paham. Sensitivitas, ketika inisial kondisi yang begitu sedikit berbeda, jangankan banyak, sedikit berbeda, hasilnya berbeda. Salah satu saya kesini sebentar. Ketika kita menanam jagung dengan biji yang kita anggap sama, dengan tanah yang kita anggap sama, dengan pupuk yang kita anggap sama, ketika kita tanam kemudian dia munculnya cabangnya berbeda, berarti ini sensitif. Ada wilayah ini masuk wilayah sensitif. Ketika cabangnya sama, misalnya di situ, itu saya foto karena saya menemukan keajaiban dunia. Kalau sekarang sama, tidak mungkin, gitu ya. Ini masuk wilayah sensitif. Setelah kita tahu bahwa itu masuk wilayah sensitif, cirinya apa? Ketika masuk wilayah sensitif tidak ada persamaan yang bisa melakukan kesalahan, tidak mungkin. Gitu. Tidak mungkin ada persamaan yang begitu sensitif yang bisa itu. Kita terlalu ribet, gitu ya. Kalau misalnya akhirnya disimulasikan, dicoba disederhanakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Lorentz, itu akhirnya muncul persamaan triple ya. Persamaan yang terkait antara 3 parameter. Saya mencari di internet bagaimana persamaan Lorentz. Gitu. Ketika kita masuk dalam persamaan menjadi persamaan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Karena persamaan ini diferensial tidak bisa. Persamaan ini tidak punya satu solusi sendiri, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena persamaan ini sensitif. Akhirnya persamaan ini menjadi persamaan terbuka. Kalau bisa terbuka nanti kalau kita bahas. Ini tidak bisa misalkan persamaan dinamika fluida gitu. Itu satu persamaan saja. Enggak bisa. Kalau ketika kasusnya itu adalah sensitif, saya tidak punya persamaan. Persamaan tubuhnya jagung nggak ada. Ya. Persamaan bagaimana sepak bola tidak ada. Karena masuk lagi artinya dikelompokkan menjadi statistik. Oke, kembali masuk ke fase berikutnya. Setelah kita tahu bahwa ini masuk wilayah sensitif, kita pilih apakah ini bisa saya hadapi. Jadi tantangan di alam itu ini masuk wilayah sensitif. Maka bagaimana cara saya mengatasi keadaan alam yang sensitif ini? Apakah kita selesaikan dengan fuzzy? Apakah kita selesaikan dengan NERAP? Apakah kita selesaikan dengan artificial intelligence? Begini. Artificial intelligence itu berbicara tentang bagaimana logika berpikir. Jika di sana sampai mendapatkan cara sampai menghadapi sistem itu membutuhkan kaidah-kaidah yang lumayan lengkap, maka saya menggunakan artificial intelligence. Ketika saya membutuhkan generalisasi, saya membutuhkan kurva, saya membutuhkan apapun itu, misalnya intinya generalisasi. Intinya adalah dia mampu melakukan persamaan identitas, misalnya dia. Ketika ini adalah mahasiswa fisika, gitu. Saya ceritakan general ini mahasiswa fisika, ini mahasiswa fisika, ini mahasiswa fisika. Ketika ada mahasiswa fisika yang lain, ketika ditanya pada general itu siapa? Mahasiswa fisika. Ketika saya membutuhkan sebuah mesin yang mampu melakukan generalisasi, maka general itu tempatnya. Paham? Ketika saya membutuhkan mesin yang bisa punya nilai rasa itu seperti apa? Begini. Ketika saya membutuhkan mesin yang menyatakan keyakinan pada sebuah kasus, sebuah parameter tertentu, maka fuzzy akan menjadi unggulan di dalam kasus ini. Misalnya, apakah ini terang atau tidak? Maka fuzzy mengatakan
mirip, agak hampir perang. Ketika sampai membutuhkan informasi itu maka fuzzy jawabannya. Pak. Ya, ketika mesin diminta untuk melakukan prediksi keyakinan pada sebuah parameter tertentu maka fuzzy jawabannya. Misalkan, hey mesin Dimas ini tua atau muda? Oh dia agak muda. Nah, kata-kata agak ini si fuzzy yang mampu menerjemahkan. Mengerti? Jadi ketika apalagi ada beberapa parameter ya, seperti kalau misalkan AC ini dipasang fuzzy, maka dia akan mengambil kesimpulan, oke, AC sekarang ini panas saja, wah nggak panas. Kalau begitu ini dinaikkan sedikit saja. Sedikit itu bukan sebuah angka ya, gitu. Jadi sedikit itu tidak selalu dinaikkan 2 volt, gitu. Tidak selalu 2 volt. Kadang-kadang definisi sedikit itu bisa aja 1,5 volt, bisa aja 5 volt, tergantung daripada bagaimana kita membuat fuzzy set. Nah, nanti kita bahas. Tapi ketika kita mempunyai filosofi begitu, ketika kita sedang butuh tentang mesin yang bisa dipakai untuk memberikan keyakinan kita pada sebuah parameter tertentu, maka fuzzy jawabannya. Paham? Oke, ada pertanyaan lain? Sudah menjawab? Itu Pak yang terakhir yang kalau yang menggabungkan D3 itu gimana? Tiga-tiganya ini yang tiga ya tadi ya. Sebenarnya apakah sistem cerdas itu hanya tiga atau tidak? Banyak lagi yang lain. Koloni macam-macam. Ada beberapa teori yang lain. Tapi ini teori ini yang tua. Ya. Apakah ketiga-tiganya ini bisa dicampur ya? Ketika sampai butuh kombinasi, ketika sampai butuh dari semua ini, maka saya pakai tiga-tiganya. Tapi seringkali sama nggak perlu pakai tiga-tiganya, kecuali kalau sama membuat sistem kompleks ya, seperti ASIMO itu tiga-tiganya berjalan. Gitu. Tapi ketika saya hanya mendeteksi kanker saja, ya sudah nggak perlu tiga-tiganya lah. Gitu. Ketika saya mau mendeteksi sesuatu, tidak perlu tiga-tiganya, dipilih aja mana yang paling kuat. Apakah ini bisa overlap? Bisa. Tapi kekuatan daripada neural itu adalah melakukan generalisasi. Kekuatan daripada fuzzy adalah ketika sampai ingin mengambil informasi dari keyakinan, derajat keyakinan dari sebuah parameter. Kemudian artificial intelligence ketika sampai mau membuat sebuah keputusan dari kaidah-kaidah yang ada. Itu artificial intelligence. Pak. Jadi tiga-tiganya bisa dipakai bisa. Tapi akhirnya kalau misalkan sampai mau melakukan proses mengidentifikasi keteryakinan pada sebuah parameter yang menggunakan neural bisa, tapi tidak seoptimal kalau kita menggunakan fuzzy. Jadi, kemudian ada orang menggabungkan ANFIS, artificial neural fuzzy logic information system. Iya, nanti bagaimana ceritanya? Neural difungsikan sebagai apa, fuzzy difungsikan sebagai apa? Tapi intinya ketika sampai butuh itu, maka fuzzy diletakkan di mana? Neural diletakkan di kasus apa? Kemudian artificial intelligence diletakkan di kasus apa? Baik. Oke. Mudah kuliah ini. Tinggal nanti pada fase berikutnya kita akan masuk ke perumusan dan sebagainya. Oke, minggu depan saya akan bahas tentang neural network dulu deh, gitu ya. Apa yang menjadi tugas hari ini? Sampai mencari model-model neural network. Jadi simulasi ya. Ini adalah persamaan simulasi. Gitu. Ada persamaan simulasi neural network yang back propagation, kemudian Gaussian, macam-macam gitu. Macam-macam simulasi. Ini adalah simulasi otak manusia. Bagaimana sel-sel otak manusia bekerja coba disimulasikan. Macam-macam orang membuat simulasi, macam-macam orang membuat persamaan matematik. Ini hanya sekedar simulasi. Paham? Tidak seperti otak kita beneran, karena otak kita itu benar-benar paralel. Jadi antara satu sel saraf dengan sel saraf yang berikutnya bergerak bareng-bareng. Tapi kalau di sini kan tidak, karena prosesor kita kan paling tinggi 4, 8 gitu ya. Tapi kita paksa misalkan jumlah sel saraf otak kita itu sel saraf yang mau kita program, yang mau kita buat itu 10/4 secerdas cacing. Begitu? Jangan dikira cacing itu tidak cerdas. Cacing itu sudah jelas 10/4. Yang dekat dengan kita itu monyet ya. Jumlah sel saraf otak. Gitu. Oh, sekitar 10/26, 23 enggak.
nolnya itu banyak. Gitu. Jadi kalau kita tidak pernah berpikir bahwa otak kita itu segar. Kalau surprise, larang. Saja kan kita bahas di bulan dan lain. Jadi besok minggu depan kita akan membahas. Tolong saya ingatkan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang error. Untuk ini maka tugas sampai di blog saya mencari minimal 3 model, ya model artificial neural network. Ada beberapa model, gambarnya, strukturnya, persamaannya, saya munculkan di sana. Ya. Dan di besok itu yang akan kita bahas. Ya. Jadi ketika kuliah ini saya tinggal ngambil saja. Apakah saya mau mengkodingkan itu harus boleh saja. Artinya membuat bagaimana simulasi atau neural networknya, mesin neural networknya sampai membuat sendiri boleh. Atau sampai ngambil dari toolboxnya MATLAB boleh. Atau sampai mau download dari yang basis Delphi, basis VB, basis macam-macam boleh saja. Ada. Apakah ini bisa sama? Oh bisa sama kan tinggal saya pakai mau apa? Mau untuk mengenali plat nomor, mau mengenali wajah, mau mengenali kurs uang, mau mengenali politik dan sebagainya, ini bisa kita pakai. Bagaimana pintarnya kita membuat metodologi dari mesin yang melakukan generalisasi ini seperti apa? Kita mampu melakukan generalisasi ini Pak kita akan bahas. Tapi kita harus paham bahwa ketika kita bermain dengan neural network, quasi logik dan rasional intelligence, kita harus ikhlas untuk kita tidak terlalu bisa untuk melakukan teknik di mana letak kesalahan. Dan sebuah wilayah yang memang kita akan menjadi budak karena dia bergerak sendiri. Nah, ya, dia menunjukkan angka-angka yang kita tidak bisa mendeteksi angka ini artinya apa, tidak akan bisa terdeteksi. Oke? Ada pertanyaan terakhir? Oh berarti main memori. Kalau definisi memori itu adalah seperti database, ini bukan database. Maksud database itu adalah misalnya ada tabel-tabel gitu ya, yang diletakkan di situ. Ini nggak bisa, siapa nggak akan bisa mengambil tabelnya. Siapa tidak bisa mengecek ini di tabel apa ya? Bisa kan gitu ya? Di kasus berkampus itu, saya bisa ngambil sampai sendirian. Gitu misalkan, oh datanya si Dimas ini, di mana di mahasiswanya ini, saya ambil satu tik ini, sama hilang gitu. Tapi ketika artinya disimpan dia hilang. Tapi ketika saya main dengan neural network, salah satu contoh, itu angka. Jadi ketika saya masuk itu angka di sini berputar. Angka ini menunjukkan database-nya yang mana nggak bisa deteksi karena ini sudah melebur menjadi sekian banyak angka-angka node-nya. Nah, nggak bisa saya menghilangkan memorinya sih nggak bisa. Makanya di otak kita sama tidak akan mampu untuk menghilangkan satu orang di memori sama tidak bisa. Tidak mampu, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mampu itu ikhlaskan sama tidak melupakan. Karena ketika sama mau melupakan, sama mengingat lagi kan gitu. Iya. Gak bisa. Bisa kan sama ke dokter gitu ya. Dok, saya itu sedang patah hati. Oh iya. Terus apa yang bilang? Tolong ambil memori tentang dia. Wajahnya, kemudian sikapnya dan sebagainya, tolong ambil itu di dalam otak memori saya. Nggak bisa. Oke, otak sebelah sini itu matikan dong. Ini memori terjadi. Nggak bisa, karena semua tersebar di seluruh node yang ada di otak saya. Paham? Ya. Kalau misalnya kayak Dota itu berarti dia pakai apa kan? Pakai apa? Tapi ketika kita memainkan lawan komputer gitu ya Pak. Nah, dia kan mengambil data, hirosnya mengambil data dari yang pernah dilakukan sebelumnya, pernah dilakukan orang-orang sebelumnya, dikumpulkan terus dilakukan ketik sama kita gitu Pak. Itu berarti kan kenapa? Tidak banyak program yang mencoba melakukan analisa dari pertandingan sebelumnya. Kita bisa dari. Jangan sampai euforia, pintar juga. Aku mau ini ini supaya salah gitu ya. Tidak banyak, karena ada mekanisme tertentu untuk dia mempelajari itu. Ada fase dia belajar dan ada fase dia untuk diuji. Ya, ketika tidak bisa berbarengan, ketika belajar sambil diuji tidak bisa berbarengan. Kecuali nanti ada buat error mekanisme yang agak rumit. Gitu. Sampai sekarang saya belum menemukan itu. Jadi ketika fase belajar dia belajar di laboratorium.
Jadi ketika saya ngajarkan tentang cuaca, saya pernah membuat netral mesin mendeteksi cuaca. Ketika saya ngajarkan cuaca ya seminggu saya lakukan. Kalau misalnya dulu ketika saya pakai 386 ketika zaman komputer jadul itu bisa sampai seminggu sampai 3 hari dia itu jalan terus. Ketika hang itu ketika mati bisa ulangi lagi seminggu lagi. Begitu. Dia jalan sampai dia cerdas. Bisa kita bahas lebih detail bagaimana cara mengajarinya. Gitu. Nah, apakah dia ketika diuji kemudian sambil dia belajar berarti kan disimpan dan rasanya ini enggak terlalu efektif karena datanya jadi gede. Gitu ya. Jadi tidak ada atau belum sampai sekarang saya belum menemukan mekanisme praktis bagaimana ketika dia sedang diuji sekaligus untuk bagian metode untuk dia belajar. Pak. Ya. Diuji ya diuji aja, belajar ya belajar aja. Fase yang berbeda. Ada titik maksimum untuk belajar? Jumlah model pembelajaran dengan jumlah sel saraf menentukannya. Pengalaman saya sih 15%, tapi saya pernah mencoba pakai toolbox-nya MATLAB itu bisa sampai 50%. Saya kagum ya. Jadi misalkan saya membuat sel saraf dengan jumlah sekian, kemudian materi pembelajaran yang saya berikan 50% dari jumlah sel saraf itu dia masih bisa menyimpan. Sama dengan kita, ketika saya memberikan terus ini aja kok saya. Saya tanya, saya kasih informasi. Hai General, ini orang cantik, ini tidak cantik dan sebagainya. Coba suatu saat ketika seorang laki-laki sampai muncul kan, cantik ini. Banyak yang saya berikan, dia bangsa juga. Gitu. Tapi ketika saya memberikan materi yang sama bagi dia, nggak akan membebani otak dia. Misalkan begini, mesin ini adalah kursi, oke. Cuman berikan lagi, mesin ini kursi, sudah belajar gitu. Bagi dia nggak akan membebani. Artinya jumlah angka-angka yang ada di setiap unitnya itu tidak akan berubah dengan yang sama. Pak, gitu. Jadi ya susah lah. Karena kalau saya fokus ke sana nanti informasi hari ini lah. Hari ini targetnya adalah sampai memahami bahwa ada nilai yang berbeda antara program konvensional dengan program cerdas, program fixed problem dengan sensitive problem itu berbeda. Berbedanya di mana? Ketika fixed problem sama harus seakan-akan menikah dengan sistem yang mau sampai buat programnya. Saya kan membuat program tentang bagaimana peluncuran peluru kendali. Saya harus belajar secara detail bagaimana mengatasi, bagaimana informasi, bagaimana fisikanya peluru kendali dan sebagainya. Coba harus programkan itu secara detail. Tapi ketika saya membuat program di sistem cerdas ini, saya tidak perlu melakukan itu. Saya ngajari aja dia dengan proses pembelajaran di wilayah peluru kendali itu nanti akan bisa meluncurkan sendiri tanpa ada yang ngurus. Loh, gunanya ini? Sudah. Dia ngirim sendiri. Kemana itu? Ya, caranya sendiri lah. Mengerti ya? Itu bedanya. Kalau misalkan yang fix problem itu, kok belum ngirim, ya belum saya tekan tombolnya. Oke, kalau itu tekan. Gak bisa maju-maju. Ternyata programnya ada error gitu kan. Kalau mesin itu jalan sendiri malah dia gitu. Pak, itu bedanya. Saya harus paham di titik ini, di hari ini materinya adalah sama, harus paham bahwa ada wilayah yang berbeda. Dan ketika kita berbicara sistem cerdas, kita hanya tinggal mengimplementasikan dari mesin cerdas yang dari simulasi dari 3 komponen tadi. Ini hanya simulasi saja. Dari bagaimana manusia itu berinteraksi, bagaimana otak manusia itu berinteraksi menghadapi informasi, menghadapi memori, bagaimana manusia itu berlogika dan bagaimana manusia itu merasa. Ya. Tidak sederhana itu. Jadi ketika saya melanjutkan tugas akhir tentang sistem cerdas, saya harus siap-siap ketika saya jadi penguji. Karena yang pertama saya tanya, apakah sampai itu memaksa fixed problem itu menjadi sensitive problem, gitu ya? Itu masa ini sensitif atau fixed problem ini? Ini saya catat kok. Bicara ya, sudah siap-siap. Iya nggak apa-apa. Gitu paham ya? Jadi sebelum kita menginjak ke sana, sama harus paham teorinya. Ketika kita sudah masuk ke benar-benar ke sistem cerdas, itu nggak perlu terlalu rumit. Karena saya tinggal ambil kan. Mau mengganti formulanya, terlalu jagoan kan? Misalkan, saya nggak mau simulasi yang dilakukan oleh Kohanet. Saya
mau membuat persamaan yang lagi, iya, lakukan. Sampai akan bisa membuat jurnal dan sampai akan ketahuan oleh seluruh dunia gitu. Karena belum tentu yang sampai buat itu baik, tapi ketika itu baik sampai akan menjadi orang yang dikenal seluruh dunia. Karena membuat sebuah model itu tidak sembarangan. Model bagaimana menata memori, simulasi dan sel-sel otak manusia itu tidak mudah. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin, paham? Dan kita tidak pada posisi untuk di kuliah ini untuk membuat model itu, terlalu stres. Ada kesamaan matematikanya itu belak-belak. Ini permasalahan aproximasi, bagaimana membuat semua itu harus fisik semua itu nggak ngerti gitu kan. Jadi sekarang di kuliah ini saya hanya ingin membuat sampean paham, dan yang kedua adalah sampean mengimplementasikan dari model yang sudah ada. Model yang sudah ada ini bentuknya pasti dalam bentuk persamaan matematika, persamaan logika, persamaan konsep. Nah, kalau misalnya memang sudah ada, tinggal sampean implementasikan, tinggal sampean ngambil. Sampean niru if jika begini maka begini, maka ini angkanya dinaikkan. Kalau misalnya begini angkanya dijumlahkan, misalnya seperti itu. Nah, itu ketika sampean program sudah punya mesin. Jika memang sampean pemalas gitu, ya tinggal ngambil, tinggal download. Yang sudah jadi. Pak. Ada pertanyaan? Yuk. Apakah ada maksudnya batasan-batasan manusia itu membuat sistem terjadi itu sampai di mana? Soalnya kan kalau misalnya nggak dibatasi kan takutnya nanti justru yang mesin nanti menguasai manusia. Iya, itu kan ego sampean ya. Iya. Ego manusia gitu. Supaya kita tidak bumi ini supaya tidak menjadi cyber. Iya, semua orang mesin dan sebagainya. Sampai sekarang yang saya dapatkan, mungkin ada teknologi yang belum saya dapat informasinya, bahwa itu tadi yang membuat pembatasan itu adalah bahwa ketika dia belajar, dia masih belajar saja. Ketika dia tes atau uji atau implementasi, dia implementasi saja. Tapi ketika ini sudah ditemukan mekanisme untuk belajar sambil dia berjalan, gitu, ini yang berbahaya. Ya, ketika yang logika sampai bilang, wah ini kok pencatnya tambah pinter, enggak. Dia belajar, dia meningkatkan kecerdasan ketika dia fasenya memang benar-benar meningkatkan kecerdasan. Gitu. Paham ya? Saya belum menemukan jurnal atau mungkin sekarang meneliti itu. Kira-kira. Jadi bagaimana semua informasi ini disimpan? Karena ketika pertarungan, ketika dia implementasi dengan proses belajar itu ada mekanisme yang berbeda. Apakah ini memungkinkan? Ya mungkin, tapi butuh memori yang gede. Logika saya gitu ya. Nggak tahu nanti kalau ada orang yang jagoan, orang yang jenius yang mencoba untuk merumuskan bahwa ketika dia sedang uji pun dia harus belajar. Jadi note-nya, angka-angka di dalam sel saraf otaknya itu tidak akan berubah ketika dia sedang uji, ketika dia sedang implementasi, ketika dia sedang melakukan aktivitas. Dia akan berubah apabila memang modelnya itu dibuat model belajar. Makanya learning by doing belum ada di robot. Pak, itu yang membuat pembatasan sampai sekarang aja. Ada pertanyaan lagi? Saya sampai bingung mau menanyakan apa, karena saya mengerti atau saya tidak mengerti apa yang saya ceritakan. Oke, hari ini cukup. Jadi hari ini kita pada proses pembahasan sampai pada status seperti apa sebetulnya. Saya harus pahami. Sehingga ketika saya melakukan implementasi, kapan kita pakai merah, kapan pakai pagi, diawali dari apakah memang ini sudah layak saya pakai sistem cerdas. Kalau tidak, maka saya larikan ke fix problem saja. Begitu. Jadi ketika pesawat di atas itu pakai fix problem. Jadi ketika pesawat itu di atas, jika miring malah begini kan, jika begini, if begini, begini kan, if begini kan. Gitu. Masih memungkinkan. Tapi ketika naik dan ketika dia turun, tidak ada if-nya terlalu banyak. If akan miring dikit, aspaya ini. Itu belum ada. Sehingga akhirnya diserahkan kepada manusia ketika naik dan ketika turun. Ketika naik dan turun pun diserahkan oleh mesin, itu pilotnya jadi tukang antar nanti. Ayo naik, sudah naik tak? Dia nggak perlu ngomong sama, kalau perlu yang ngomong sama apa ATC-nya itu, mesinnya. Ya mesinnya. Kita sudah naik, oke silakan naik. Gitu.
si robotnya malah bilang, ayo teman-teman, naik lo ini. Oh, tidak naik lagi. Ketika jatuh deh, sudah ini dalam darat, oh sudah. Belum ada. Ketika masih wilayah sensitif itu, maka orang yang suka ambil kendali. Karena di pesawat saya belum menemukan ada konsep neural network facial dan visual intelligence di pesawat. Atau mungkin tidak diizinkan karena itu hubungannya dengan nyawa, sama dengan robot mengoperasi orang kan belum diizinkan ya. Kayak autopilot itu nggak boleh ya Pak? Autopilot ada, fly by wire itu ketika sudah di atas. Ketika gini dan gini nggak bisa. Ketika gini, nggak boleh. Kemarin pilot ada nabrak gunung salak, ya. Aman turun aman, dia nggak aman gitu loh. Nggak mungkin lah gitu. Nah, sama dengan sekarang ini kan, ketika mobil itu sudah mulai diberanikan dirinya. Ketika mobil sudah mulai ada auto driver, gitu. Jadi tapi kecepatannya katanya masih 60 gitu. Tapi di dalamnya mesti Pak Haji yang harus bismillah. Kita coba gitu. Misalnya gitu ya. Karena masih belum yakini gitu ya. Masih belum yakini bahwa IT sudah bisa handle gitu. Jangan kan begitu ya, misalnya operasi gigi ya itu nggak ada yang Pak saya mau operasi gigi, kenapa? Gigi saya itu harus ada yang dilepas aja. Berapa biaya? Gratis Pak. Itu ada robot ayo buka mulutnya. Dia nggak pakai pasi itu kebesaran dulu. Besar begitu. Nah itu harus bagaimana sebuah robot itu megang sedotan yang di YouTube juga sudah ada ya. Bagaimana robot bisa pegang sedotan? Bagaimana robot bisa buka? Asing gue sudah bisa buka tutup botol. Kalau misalnya dia pakai dead air itu